Tidak ada olahraga yang tidak memerlukan perhatian pada beberapa hal kesehatan barangkali ya. Tidak ada kegiatan yang bisa dilakukan tanpa mikir dulu gitu. Jadi pada waktu Maylove mendirikan Indorunners, apa memang sudah lari secara teratur? Jadi lucunya nih ya. Jadi saya itu orang yang paling benci sama lari. Oh. Benci banget. Oh. Punya pengalaman yang sangat buruk dan traumatik waktu SD. Dan itu mempengaruhi confidence saya untuk urusan fisik ya. Jadi dulu tuh di sekolah tidak diajari bagaimana teknik berlari, running formnya gimana, napasnya gimana, tidak diajari. Kita langsung aja disuruh muter lapangan berapa kali. Dan saya rasa itu now that I know, saya baru sadar, wow, itu dulu karena kita tidak diajari cukup gitu ya. Jadi setiap kali habis pelajaran olahraga pada saat saya SD itu saya selalu hampir pingsan dan papa harus selalu jemput saya. Oh. Saya nggak bisa menuhin finishing sekolah hari itu. Dan itu berjalan sekian lama, bayangin gitu. Jadi saya merasa saya orang yang payah dalam urusan atletik dan lain-lain gitu. Dan saya melihat ada teman saya jadi anak emas karena jago banget larinya dan lain-lain, dan I feel bad about myself gitu ya. Nah pada saat pertengahan tahun 2009 saya dan suami saya Yasha kita sama-sama baca buku memoirnya Haruki Murakami. Oh iya. Yes, itu novelis Jepang yang ternyata pelari jarak jauh. Haruki mempunyai memoir judulnya What I Talk About When I Talk About Running, khusus tentang kehidupan larinya saya dia. pernah dengar resensi buku itu ya. Dan it's very spiritual. Ever since kita berdua start lari dan Suami juga lari. Iya, jadi kita sama-sama memulai lari pada saat yang bersamaan. Bagus, jadi kalau yang satu lari dia bisa disepir, suaminya cari-cari ya. Ini selalu sama-sama. Dan it really changes my life karena saya waktu itu hanya bisa 3 menit di treadmill dan itu udah ngos-ngosan. Saya pikir ya udahlah, I have nothing to lose. Besoknya saya balik 3,5 menit bisa dong. Besok saya balik lagi ke gym 4 menit bisa, 5 menit dan segala macam. Jadinya dalam 2 bulan saya latihan 3 sampai 5 kali dalam seminggu di gym. Akhirnya saya bisa 5K pertama saya waktu itu. Oh ya, sekarang pernah diukur nggak berapa menit di treadmill? Sekarang udah agak cuek. Jadi oke Pak. Terakhir diukur berapa? Terakhir saya lari 10K ya, itu kayak di atas 1 jam waktu itu. Wow. Saya udah nggak inget, baru minggu lalu sih waktu itu. Saya ya netral aja terhadap lari dulu, suka enggak. Tapi lebih sedang naik sepeda, apalah rasanya lebih jauh gitu jalannya ya. Yeah. Itu untuk tidak bosan kan, memang kali ada sikap mental tertentu ya. Yes. Kalau enggak lari di situ-situ aja. Iya. Apa salah satu sikap mental tuh feeling of accomplishment, berarti feeling of achievement. Itu impact-nya. Oh, itu impact-nya. Pada saat proses ya, so many things yang kita harus overcome. Tapi saya ngerasa punya teman yang mensupport satu sama lain, makanya di Indorunners itu berguna banget karena punya teman itu mensupport sekali, dan kita jadi punya sebuah gaya hangout berbaru. Ke mall itu bukan buat nongkrong aja, tapi kita ke mall buat lari malam-malam gitu. Seperti itu. Jadi sebuah lifestyle yang totally baru. Di luar larinya, bukan di mall. Di luar, bukan di mall. Lalu kedua adalah belanja pakaian olahraga itu menyenangkan. Okay. Dan jika belanja itu membuat kita menjadi lebih motivated, why not? Betul. Terus udah gitu pakai pakaian olahraga yang warna-warni, itu bikin semangat loh. Fun ya. Bahkan yang ini ya, kalau misalnya kita mau race nih, nggak perempuan nggak laki, itu malamnya pada nyiapin baju olahraganya pakai warna apa ya? Oh, ada unsur itu ya. Yes. Dan itu hal-hal yang menyenangkan di luar larinya sendiri, yang itu it keeps us motivated. Belum lagi gadget-gadget olahraga sekarang banyak banget dan keren-keren banget. Saya tahu itu, saya tertarik. Ghost technology. Saya tertarik gadgetnya tapi belum larinya. Ini kalau lari 10K misalnya, itu kan lama ya, 1 jam ya. Terus pikiran ditaruh di mana? Apakah dibiarkan float around atau memang harus ditalikan, ditambat somewhere? Anchor ya. Jadi anchor somewhere supaya ada stamina gitu. Di mana? Mental game-nya bagaimana? Itu hal yang memang tersulit yang pasti kita semua ngalamin pada saat lari.
Kalau saya pada saat saya lari itu hampir sama seperti meditasi. Jadi saya akan Oh. kembali kemana nih? Saya mau Jadi kembali. nggak sambil ngobrol kiri kanan ya? Oh enggak Gimana, mungkin. Mbak, gitu. Nggak bisa ya? Udah nggak Oh, mungkin. nggak Udah, mungkin. kita udah nggak peduli satu sama lain kalau udah lari. Nah, biasa kalau saya akan kembali ke nafas saya karena kita sangat harus merhatiin nafas sekali. Biasa yang pikiran saya itu saya coba memperhatikan napas atau running form karena berkali-kali kita kayak harus betulin lagi posisi. Walaupun lari itu bentuknya begitu-gitu aja, ternyata internally there's so many things Ya. going on. Yang jelas kalau orang lari itu nggak boleh sambil main BBM ya. Oh, enggak Ditinggalin Twitteran ya. aja gitu, Twitternya juga enggak. Oke, kita break sebentar, lanjutkan dengan Mela Faiza.